kita lihat di SMA itu ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu adalah jalur terakhir yang akan dibuka. Mengapa begitu? Harapannya adalah siswa-siswa yang berprestasi itu mendaftar dulu menggunakan jalur zonasi. Jadi jangan dulu mendaftar lewat prestasi, entah itu prestasi akademik atau non-akademik. Jadi di jalur zonasi pun persyaratannya itu tidak wajib, yaitu menguploadkan piagam penghargaan prestasi, baik prestasi akademik ataupun non-akademik di jalur zona. Nah, apakah menjadi parameter penilaian di jalur zonasi yang diupload itu, piagam yang diupload itu? Tidak. Jadi itu hanya sekedar memberikan informasi bahwa di dalam zona itu ada anak-anak berprestasi sudah mendaftar. Jadi di jalur prestasi kita tidak membuka lagi. Nah, seperti yang ada di dalam Juknis, kita utamakan dulu adalah anak-anak yang berprestasi itu mendaftar di dalam zonanya. Jadi jangan keluar dulu di luar zona. Tadi 50% saya ulangi, itu karena paling sedikit, jadi kita bisa naikkan. Misalkan 10% dulu sampai ke batas maksimumnya, sesuai dengan batasan 100% itu tadi. Saya kira itu. Kemudian, sekali lagi, jalur prestasi itu dibuka di terakhir. Jadi kita utamakan dulu orang-orang yang mendaftar di jalur zonasi dan afirmasi, kemudian pindah orang tua. Nah, di zonasi sendiri, yang menjadi parameter ukuran itu hanya jarak. Tidak ada yang lain. Nilai UN pun tidak ada perhitungan di dalamnya. Piagam tetap diupload, tapi hanya sekedar menginformasikan kepada sekolah bahwa ada anak-anak yang berprestasi mendaftar di zonanya. Kemudian Bapak Ibu yang pernah menggunakan aplikasi ini tahun kemarin agak berbeda. Jadi ketika orang mendaftar di jalur zonasi, itu tidak langsung diukur jaraknya. Yang dilihat adalah pertama, isian alamat siswanya. Apakah dia tinggal di dalam zona sekolahnya. Kalau isiannya misalnya benar, maka dicocokkan lagi oleh operator. Operator wajib membuka uploadan kartu keluarga. Apakah sama isian di kartu keluarga dan isian di form pendaftaran. Jika sama, maka operator boleh menerima ajuan pendaftaran. Setelah ajuan pendaftaran diterima di jalur zonasi, barulah dilakukan pengukuran jarak dari rumah ke sekolah. Jadi ketika siswa mendaftar di jalur zona, tidak bisa langsung diukur. Harus dilihat dulu, anak ini tinggalnya di mana. Apakah di dalam zona atau di luar zona. Jadi sistemnya mengukur setelah operator meng-approve. Dan tolong, operator SMA utamanya, ketika meng-approve peserta, pegang benar-benar daftar zona. Jangan sampai meng-approve atau menerima orang di luar zonanya. Kan ada SK zonasi, itu dipegang nanti oleh operator. Jangan sampai salah meng-approve. Nah, ini pengalaman dari tahun kemarin, Bapak Ibu, operator tidak memegang zonanya. Jadi dia terima semua. Nah, sekarang tidak bisa. Kita ada dua filter. Filter yang pertama adalah isian siswa. Jika siswa mengisi dengan jujur, dan kebetulan isian siswa ini adalah di luar zona, maka secara otomatis dia tidak bisa melanjutkan pendaftaran atau memilih sekolah yang di luar zonanya. Filter yang kedua adalah operator. Mengapa ada filter kedua? Yang ditakutkan adalah pendaftar mengisikan alamat memaksakan diri supaya dekat dengan sekolah. Nah, operator filter yang kedua adalah mencocokkan uploadan kartu keluarga dengan isian siswa tadi. Jadi siswa itu ngisi awalnya nomor peserta ujian atau NISN nanti. Kita menggunakan daftar nominasi tetap ujian nasional atau NISN, SMP, dan MTS bagi pendaftar lulusan Kalimantan Tengah. Untuk pendaftar di luar Kalimantan Tengah, dia mengisikan manual dan isiannya harus dicocokkan dengan kartu keluarga ataupun surat domisili. Surat domisili dan kartu keluarga berlaku Bapak Ibu di jalur zona. Berlaku di jalur zona dan minimal umur kartu keluarga dan domisilinya adalah 1 tahun. Kurang dari itu, di jalur zonasi tidak diperkenankan. Oke, kira-kira seperti itu jawabannya. Saya belum ke jalur yang lain. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Nanya lagi, Mas. Ya. Silakan. Mas, nanya lagi ya. Masih Mas Bayang ya? Halo. Ya.
Masih Mas Bayang ya? Ya, masih. Nanti pada saat pendaftaran, 4 jalur itu apakah dibuka bersamaan atau bergantian? Atau sesuai dengan urutan urutan prioritas dulu, misalkan zonasi dulu, terus perpindahan orang tua, baru prestasi terakhir, atau sama-sama dibuka kayak tahun kemarin? Oke, jalur ini kita akan buka 3 dulu, Mas. Zonasi, afirmasi, dan pindah orang tua. Prestasi akan dibuka Oh. ketika diperlukan saja. Jadi, silahkan menggunakan 3 jalur dulu, jalur zonasi, afirmasi, dan pindah orang tua. Baik, karena saya sudah menyebutkan zonasi, saya akan lanjut ke afirmasi saja. Jalur afirmasi itu adalah jalur untuk pendaftar dari keluarga yang tidak mampu. Dibuktikan dengan KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau siswa yang masuk dalam data terpadu keluarga sejahtera DTKS. Nah, kalau misalnya siswa tidak punya KKS dan KIP, tapi ada masuk di dalam data DTKS, mungkin silakan minta pengantar ke dinas, pengantar dari dinas sosial untuk yang calon siswa yang tidak punya kartu keluarga sejahtera ataupun kartu Indonesia Pintar, tapi pendaftar ini masuk dalam data terpadu keluarga sejahtera DTKS, silahkan minta pengantar dari dinas sosial, gitu. Kemudian jalur afirmasi ini juga mementingkan siswa dalam zona dulu. Jadi ketika siswa afirmasi dan siswa itu di dalam zona, maka dia akan menjadi prioritas dulu Bapak Ibu. Mengapa? Karena anak ini kan sudah tidak mampu. Jadi jangan sampai dia sekolah jauh-jauh di luar zonanya. Jadi tolong diutamakan dulu siswa yang tidak mampu di dalam zonanya. Nanti sistem juga akan mensortir itu. Baik, kemudian saya lanjut ke jalur pindah orang tua. Jalur pindah orang tua paling banyak 5%. Paling banyak ini tentu beda dengan paling sedikit. Paling banyak itu mentok, dia udah di 5%. Syaratnya adalah yang pindah adalah orang tuanya. Kemudian ada tambahan, anak guru yang pindah juga bisa jadi prioritas. Jadi gurunya pindah dulu, gitu ya. Kemudian surat pindah jadi syarat. Yang kedua adalah jalur pindah orang tua ini selain mempersyaratkan mengupload surat pindah orang tuanya, juga wajib mengupload surat domisili di mana dia berada di tempat tugas orang tuanya yang baru. Supaya apa? Supaya nanti anak ini juga terkena aturan zona, Bapak Ibu. Jadi contoh ada pindahan dari Buntok, pindah ke Palangkaraya. Nah, pindah ke Palangkaraya, dia tinggal di mana? Di Palangka. Harus diterangkan dengan surat domisili. Dan untuk surat keterangan domisili di jalur pindah orang tua itu pengecualian. Tidak harus berumur 1 tahun. Karena orang tuanya pindah. Beda dengan zonasi tadi. Kalau di zonasi, surat pindah, kartu keluarga dan surat domisili di zonasi itu berumur 1 tahun ya. Minimal. Tapi kalau di jalur pindah orang tua, selain surat pindah tugas orang tua yang diupload, dia juga harus mengupload surat keterangan domisili. Untuk apa? Supaya anak ini dia juga mendaftar di dalam zonanya walaupun pindah. Harus kena zona juga. Jadi tidak ada istilah di luar zona dulu. Dan untuk mengetahui anak itu di dalam zona, dia harus mengupload surat keterangan domisili. Saya kira itu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya Pak Aryadi. Dari mana, Pak? Pak David, Pak Aryadi. Oh, silahkan Pak David. Terima kasih, selamat malam Pak Aryadi dan kawan-kawan sekalian. Saya hanya minta, pertama secara umum Pak Aryadi, khususnya tentang keluarga tidak mampu. Nah, keluarga tidak mampu ini kadang-kadang membuat susah kita, Pak. Susahnya bagaimana? Sering-sering hanya dari RT, RW, kemudian kelurahan. Sering kita tolak. Jadi kadang-kadang ngotot kita, Pak. Jadi memang kalau tidak salah, kalau kita melihat aturan ini memang kita harus tegas. Ya toh, harus ada bukti KKS, KIP, dan DTKS. Jadi kalau hanya RT, RW, kelurahan, atau mungkin kecamatan, berarti kan langsung kita tolak. Artinya gugur syaratnya. Nah, kemudian mohon pendapat Pak Aryadi. Yang kedua,
pengalaman di lapangan, khususnya pindah orang tua, kadang-kadang ada orang tua yang maksa. Artinya begini Pak Aryadi, orang tuanya di Palangkaraya, anaknya sekolah mungkin di Banjarmasin atau di Surabaya. Jadi pas masuk, seolah-olah anaknya pindah. Nah, kasus seperti itu gimana Pak Aryadi? Mohon penjelasannya. Nah, kemudian yang berikutnya terakhir, khusus SMK, untuk SMK ini khususnya kalau saya lihat dan saya baca sepintas, tidak ada secara letterlock untuk sonasi. Cuma berdasarkan pengalaman yang kemarin dan di Juknis juga nggak begitu kelihatan kalau nggak salah, apakah saya yang lupa apa nggak baca, yaitu untuk SMK itu adalah sonasi kompetensi keahlian. Sonasi kompetensi keahlian. Maksudnya begini, misalkan di siswa mendaftar dari SMP di Kasongan, katakanlah itu, mau masuk di SMK 1 Palangkaraya jurusan TKRO. Nah, artinya seperti itu tidak bisa dilayani atau tidak bisa, dia harus mendaftar di SMK Kasongan yang ada TKRO, tidak boleh melintas. Itu artinya sonasi kompetensi. Apakah memang tetap berlaku seperti itu Pak Aryadi? Nah, kemudian kalaupun berlaku, minta tolong mungkin dari pihak dinas, mungkin ada data, misalkan SMK 1 Kasongan, kompetensi keahliannya apa saja, sehingga sebagai acuan kita juga untuk saat operator untuk verifikasi, maksudnya dilanjutkan atau tidak, karena ternyata yang bersangkutan memang melintasi zonanya. Mungkin itu aja Pak Reddy sementara. Terima kasih dengan penjelasannya. Baik Bapak Ibu, saya coba jawab ya. Yang pertama adalah jalur afirmasi untuk yang tidak mampu. Di Juknis dan di layar sudah ada juga bahwa untuk tidak mampu harus dibuktikan dengan kartu keluarga sejahtera atau dia punya KIP. Kalau tidak punya KKS dan KIP, dia masuk dalam data DTKS tadi, data terpadu keluarga sejahtera. Nah, bagaimanakah membuktikan dia masuk dalam data DTKS tadi? Minta pengantar dari dinas sosial. Jadi dinas sosial yang memberikan pengantar bahwa dia ini ada masuk dalam data DTKS. Selebihnya tidak bisa. Surat keterangan SKTM itu ya. Sebenarnya SKTM itu bukan surat keterangan tidak mampu Bapak Ibu. SKTM itu adalah surat keterangan tidak miskin, tapi dia dibuat-buatnya saja. Ya. Jadi surat keterangan tidak mampu itu tidak kita pergunakan. Kita patokannya KIP, KKS, atau dia masuk dalam DTKS saja. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya orang tuanya ini ada di luar daerah, sedangkan anaknya masuk sekolah di Palangkaraya. Jelas Pak Dawid, yang pindah itu adalah jalur pindah orang tua, bukan jalur pindah siswa. Jadi ketika dia menggunakan jalur pindah, pastikan pertama dia mengupload surat kepindahan orang tuanya. Orang tua yang bisa pindah adalah pertama ASN atau yang bekerja di OPD, kemudian TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai BUMS, badan usaha milik swasta yang berskala nasional. Contoh perusahaan sawit skala nasional, itu kita bisa gunakan surat pindah orang tuanya. Nah, selain itu tidak bisa kita pergunakan surat pindah orang tua. Jadi surat pindah orang tua ini ya, sederhananya adalah surat dalam rangka tugas atau kepentingan negara. Itu yang diakui untuk surat pindah tugas orang tua. Jadi kalau tidak ada itu, kita tidak bisa menerima ajuan daftarnya. Kemudian setelah surat pindah orang tua, pastikan pendaftar dari jalur pindah orang tua ini mengupload surat domisili. Surat domisili apa maksudnya? Surat domisili di mana tempat orang tuanya pindah. Misalnya di Palangka, di mana dia pindah? Nanti itu diupload supaya apa? Supaya kalau dia mendaftar di Palangkaraya, operator SMA Palangkaraya tahu ini pendaftar pindah orang tua masuk zonanya atau tidak.
Jadi siswa yang pindah itu, dia silahkan pindah, tapi nanti ketika masuk ke Kalimantan Tengah, dia kita arahkan ke sekolah yang paling dekat dengan rumahnya. Gitu ya. Jadi ada ketentuan seperti itu. Kalau Bapak Ibu baca Juknis, kira-kira seperti itu. Kemudian, bagaimana SMK? Apakah tidak menjelaskan zonasi? Betul Pak Dawid. Kita tetap menggunakan zonasi SMK itu adalah kompetensi keahlian. Nah, ini saya jelaskan sekalian saja di jenjang SMK. Yang pertama yang jadi filter adalah rata-rata nilai. Saya ralat ya, nilai itu sebenarnya nilai semester gitu ya. Jadi ketika pendaftar itu memasukkan nilai, langsung di ranking dengan nilai yang diuploadnya. Dengan catatan di-approve dulu oleh operator sekolah. Kemudian kalau ada prestasi, nah di prestasi SMK ini harus disesuaikan. Misal, dia mendaftar di jurusan multimedia, tapi mengupload piagam prestasi akademik adalah prestasi yang diuploadnya adalah prestasi non akademik, tapi dalam bidang tari. Kan tidak linear itu ya. Jadi kalau anak multimedia dia mengupload piagam dia juara menari, mungkin bisa di skip dulu, prestasi tidak menjadi ukuran dia. Jadi prestasi tidak kita masukkan ke dalam nilai plus. Tapi kalau misalnya anak multimedia mendaftar kemudian mengupload piagam dia pernah menjuarai hal-hal di bidang IT, kita bisa akui itu prestasi plus dengan nilai rapor itu, jadi bisa jadi prioritas di sekolah itu supaya tidak ini. Kemudian bagaimana zona terhadap kompetensi kalian ini menjadi zonasi di SMK? Betul. Tadi analoginya adalah pendaftarnya di Kasongan, mendaftar di TKRO di Palangkaraya tadi, maka yang diutamakan Pak Dawid adalah siswa-siswa yang berada di dalam zona SMK 1 Palangkaraya terlebih dahulu. Jadi anak itu silahkan di blok selama kuota Pak Dawid ini ya masih kalau masih ada di blok dulu. Artinya kita beri kesempatan di dalam zona. Kalau udah penuh, apalagi udah penuh, silahkan diinikan dulu di blok karena udah penuh. Jadi pendaftar SMK yang mendaftar di dalam zonanya itu menjadi prioritas. Nah, zona SMK itu beda dengan zona SMA. Zona SMK itu tidak mengukur jarak. Zona SMK mungkin lebih melihat kepada anak ini domisilinya di mana. Gitu ya. Dan ketika ada dua siswa misalnya di Palangkaraya dan ada satu siswa yang lebih dekat dengan SMK 1 dan memilih jurusan yang sama, diutamakan dulu adalah anak-anak yang berada di dalam zona terdekat dulu yang diterimakan gitu. Sehingga itu akan menjadi ukuran parameter penilaian di jenjang SMK. Kira-kira seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Pak Aryadi, sebentar Pak Aryadi. Sebentar Pak Aryadi. Oh ya, silahkan Pak Aryadi. Ya, sebentar. Tadi yang saya maksud begini Pak Aryadi. Sebentar kawan-kawan ya, sedikit lagi. Begini Pak Aryadi, tadi misalkan ini yang sering pernah terjadi, siswa itu atau orang tua siswa itu berada di Palangkaraya atau memang domisilinya di Palangkaraya. Cuma siswa ini sekolah ikut bueknya di Jawa. Kemudian begitu lulus SMP di Surabaya, katakanlah seperti itu, atau di Banjarmasin, dia kembali masuk di SMK 1. Apakah itu juga termasuk kepindahan orang tua atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Aryadi tentang itu tadi. Terima kasih Pak. Oke. Kasus itu saya pastikan itu bukan pindah orang tua Pak, karena orang tuanya tidak pindah, orang tuanya masih di Palangka. Yang pindah itu anaknya. Nah, itu tidak bisa kita gunakan jalur pindah orang tua karena tidak mendapatkan keterangan pindah. Orang tuanya kalau orang tuanya di Palangka, anaknya di Jawa, berarti yang bergerak siapa? Kan anaknya. Nah, sedangkan jalur pindah orang tua yang kita gunakan adalah surat pindah tugas orang tua, bukan surat pindah sekolah siswa. Saya kira begitu pemahamannya, Pak. Jadi sekali lagi, yang pindah itu kita gunakan dua syarat. Pertama adalah mengupload surat pindah atau surat tugas orang tua dan mengupload domisili di mana tempat dia pindah supaya menentukan kedekatannya dengan sekolah. Seperti itu. Silakan, tadi ada Ibu yang bertanya. Assalamualaikum Pak Aryadi. Ya. Ibu siapa Bu? Dari mana Bu? Saya Bu Umi dari SMA 1 Pangkalan Bun. Halo.
Ya, halo, Ya, silakan. mohon izin bertanya nih. Sama seperti yang ditanyakan sebelumnya bahwa jika anak itu SMP-nya itu di luar zona, bahkan mungkin di luar provinsi gitu kan. Sementara kalau tidak salah saya pernah baca di pasal 14 ayat 2, di sana di jalur zonasi, diutamakan itu adalah alamat kakak yang tercantum pada biodata di rapot sekolah asal. Nah, artinya di sini apakah sistem yang nanti akan kita pakai ini juga mengambil dari Dapodik sehingga di sana bisa terbaca alamat sekolah asal si anak. Itu aja mungkin, sehingga kan khawatirnya nanti kalau memang seperti itu, nanti ini mungkin akan jadi pertanyaan pada orang tua, dari orang tua. Ini maksudnya seperti apa lah? Kalau anak saya memang dari sekolah di Jawa, SMA-nya mau ke Kalimantan misalkan, ikut orang tuanya yang posisinya di Kalimantan. Nah, di Jawa kemarin mondok, alamat di rapotnya itu dulu ikut budenya, gitu kan. Nah, ini berpengaruh atau tidak, dan apakah ini lewatnya jalur zonasi atau malah afirmasi? Itu aja mungkin Pak Riyandi, terima kasih. Oke. Saya coba jawab ya. Okay. Jadi sekali lagi, kalau anak itu pindah, ya, anak itu pindah dari satu kota ke kota yang lain, dia tidak bisa menggunakan jalur pindah orang tua, karena orang tuanya nggak pindah, Bapak Ibu, ya. Yeah. Orang tuanya nggak pindah. Nah, kemudian apakah mengambil data dari Dapodik? Kita ngambil data dari data nominasi tetap ujian nasional jenjang SMP MTS yang di lulusan Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana nanti sistem memfilternya? Saya sudah bilang di awal tadi kita pertemuan, untuk jalur zonasi kita menggunakan 2 filter nanti di sistemnya. Pertama, biarkan anak itu mengisi alamatnya. Kalau alamatnya diisi, misalnya anak tadi mengisi alamatnya alamat di Pangkalan Bun, padahal dia ini kan lulusan Jawa ya, dia ngisi misalnya alamat di Pangkalan Bun. Oke, dia lolos filter pertama. Nah, tapi di filter yang kedua, dilihat kakak itu diupload umurnya berapa tahun. Artinya umur kakak itu berapa, kalau umur kakak 1 tahun, ya silahkan di-approve. Tapi kalau umur kakaknya itu baru hitungan 1 bulan, 2 bulan, maka operator silahkan menolak ajuan pendaftaran itu. Makanya saya bilang tadi, kita ada 2 filter. Filter yang pertama adalah mesin, filter yang kedua adalah operatornya. Karena operator lebih tahu uploadan yang diupload oleh siswa ini, gitu ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana Pak kalau misalnya yang diupload ini dia scan-scanannya diedit segala macam. Nah, itu nanti kita lihat di kondisi lapangan kalau itu terjadi. Jadi kita jangan sampai berpikir ke sana dulu, dan kalaupun itu terjadi, mungkin nanti bisa diverifikasi dengan berkas fisik, gitu ya, dan ada istilah kebijakan di situ. Itu Bu kira-kira. Ya. Artinya tuh biodata di sini tertulis bahwa kakak kartu keluarga yang tercantum pada biodata di rapot sekolah asal itu bukan menjadi acuan pokok gitu ya? Kartu keluarga, tidak. Bu, kartu keluarga dan domisili. Kartu keluarga. Oke. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Riyadi. Oke. Pak Riyadi. Pak David lagi, ya, silakan Pak. Ya, jadi begini Pak, jadi menegaskan itu tadi aja, artinya dasar kita adalah kartu keluarga, walaupun siswa itu lulusan SMP di Jawa. Ya, karena memang alamat kartu keluarga ya Pak ya, jadi walaupun sekolahnya di Jawa gitu ya, berarti oke diterima ya. Ya. Terima kasih Pak. Surat domisili dan kartu keluarga. Iya, sip. Dan minimal umurnya 1 tahun ya. Iya. Nah. Silakan, ada lagi? Selamat malam Pak Riyadi. Pak Jimmy, ya silakan. Selamat malam Pak Riyadi. Saya dari SMA 2 Pangkalan Bun, ada yang mau saya tanyakan sedikit tentang zonasi Pak, yang masalah irisan. Ya, untuk irisan pembagian wilayah. Jadi gini, seandainya ada siswa berada di irisan wilayah yang sama di 2 sekolah yang berbeda, itu secara otomatis kan diterima di 2 sekolah tersebut, Pak ya. Nah, kemudian nanti itu di sistemnya seperti apa, Pak?
Terus satu lagi Pak, maaf ini untuk yang tanya untuk daftar ulang, apakah itu nanti juga disediakan dari provinsi atau dikembalikan ke sekolah masing-masing atau seperti apa? Terima kasih Pak. Oke. Baik, saya jawab Pak ya, Pak Jimmy. Pertama, ada siswa dalam irisan yang sama mendaftar di 2 sekolah. Itu ya Pak ya? Ya, betul. Apakah dia diterima di 2 sekolah itu? Tidak Pak. Dia akan diterima dulu di pilihannya yang pertama, sekolah mana. Jadi yang bisa meng-approve-nya hanya pilihan sekolah 1. Misalnya nih, saya mendaftar di SMA, saya ini dalam irisan zona. Saya mendaftar di SMA 1 dan di SMA 2. Nah, pilihan pertama saya adalah SMA 2. Maka yang bisa meng-approve ajuan saya adalah SMA 2. SMA 1, enggak. SMA 1 namanya enggak ada di situ nanti. Itu hanya cadangan dia saja. Dan kalaupun dia dioper ke SMA 1, tergantung nilai-nilai pendaftar di SMA 1. Apakah dia bisa bersaing di situ. Nilai zona ya, bukan nilai UN maksudnya kalau SMA. Jadi tergantung dari ukuran-ukuran jarak di pilihan yang kedua. Kemudian, yang kedua tadi apa pertanyaannya Pak? Ya, Pak. Daftar ulang ya. Daftar ulang. Ya. Ya. Untuk daftar ulang, apakah dikembalikan ke sekolah masing-masing? Kalau dilihat Pak ya, ini saya belum bisa memastikan. Kalau dilihat dari jadwal, itu dikembalikan ke sekolah masing-masing dengan syarat menggunakan, kalau masih pandemi ini ya, pandemi seperti ini, menggunakan protokol kesehatan, pertama. Yang kedua adalah menggunakan sistem antrian dalam sesi. Jadi antrian dalam sesi itu anak-anak tidak langsung datang semua pada suatu waktu. Anak-anak harus mengambil nomor antrian dulu. Dan nomor antrian itu dibagikan menggunakan kotak khusus ataupun metode lain yang bisa dimungkinkan. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi saya ulang lagi, untuk siswa yang dalam satu irisan dan bisa mendaftar di 2 sekolah, dia tidak langsung namanya muncul di 2 sekolah itu. Namanya akan muncul di pilihan pertama dulu, karena operator pilihan pertama lah yang bisa meng-approve pendaftar tersebut. Saya kira seperti itu gambarannya. Walaupun sistemnya yang kerjasama belum selesai ya, karena masih tender katanya. Saya dengar terakhir seperti itu. Baik, silakan. Yang lain lagi. Selamat malam Pak Riyadi. Selamat malam Pak Riyadi. Ya, siapa ini? Ibu? Satu Tamyang Layang. Ibu Rafih ya? Iya. Oh ya, silakan Bu. Selamat malam Pak. Malam. Kita mau tanya nih, misalnya SMA 1 Tamyang Layang ini memang satu-satunya SMA-nya yang ada di kota Tamyang Layangnya. Terus anak-anaknya kan dari jauh-jauh semua. Mereka itu selalu orang tuanya memilih nanti kalau sekolah ke Tamyang Layangnya mereka mau tinggal di asrama. Misalnya mereka dari Jaweten. Dari Jaweten itu kan kejauhan jaraknya dari SMA Tamyang Layang. Jadi anak-anak tinggal di asrama. Nah, asrama ini sekarang sudah membuka pendaftaran untuk mengambil kamar gitu. Tapi mereka ini belum tentu bisa diterima, misalnya belum tentu bisa diterima di SMA 1 Tamyang Layang, tetapi mereka udah bayar asramanya. Terus orang tuanya nanti ngotot sama kami. Pengalaman tahun yang lalu, mereka sudah domisilinya di sini, ikut orang tuanya, asalnya mereka dari, kayak tadi kan ada yang dari Jawa, misalnya pulang ke sini, lalu tinggal dengan di asrama, dititip di asrama, gitu kan, anak-anaknya nih. Lalu sudah bayar orang tuanya, sudah bayar. Orang asrama nggak mau terima kalau mereka belum bayar. Akhirnya mereka sudah terdaftar di asrama, tetapi tidak terdaftar di SMA 1 Tamyang Layang nanti. Bagaimana itu kasusnya, Pak? Itu selalu seperti itu, setiap tahun kami mendapat kesulitan seperti itu untuk anak-anak yang tinggal di asrama ini. Gimana, Pak? Kalau misalnya terjadi lagi tahun ini seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, berarti saya coba jawab ya, karena sekali lagi jawaban saya ini adalah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PPDB. Jadi untuk kasus punya ibu, pastikan dulu yang pertama adalah Jaweten itu masuk zonanya SMA 1 Tamyang Layang tidak.
Karena kemarin saya lihat ada perbaikan zona, JWTN itu masuk ke dalam zonanya SMA 1 Tami yang layak. Nah, jika masuk ke dalam zonanya, sekarang tinggal sekolahnya menjelaskan ke pendaftar bahwa anak-anak ini bisa mendaftar di SMA 1 Tami yang layak. Tapi akan tetap diukur jaraknya berdasarkan alamat kartu keluarganya, walaupun dia udah menyewa asrama ya. Nah, jadi anak ini pada dasarnya dipastikan tetap bisa mendaftar di SMA N 1 Tami yang layak. Tapi untuk diterima tidaknya tidak bisa dipastikan karena kita menggunakan jalur zona. Nah, kemudian setahu saya daerah JWTN itu tidak beririsan dengan SMA N1 di sekitarnya. SMA di sekitarnya kan tidak beririsan dia. Jadi langsung ke Tamiang. Nah, jadi mungkin itu Bu yang bisa saya berikan jawaban. Yang pertama, siswa tetap bisa mendaftar di SMA 1 Tamiang Layang. Yang kedua, mohon diberikan pemahaman ke pendaftar bahwa di sistem sekarang namanya ada sistem zonasi. JWTN masuk zonasi, tapi belum dipastikan bisa diterima di sekolah SMA 1 Tamiang Layang karena tentunya masih ada pendaftar lain yang lebih dekat dengan sekolah SMA 1 Tamiang Layang. Mungkin seperti itu kalau kita kalau kita operasionalkan secara teknis. Seperti itu Bu gambarannya. Jadi silakan daftar silakan, tidak masalah karena masuk zona juga. Nah yang dipermasalahkan adalah ataupun yang belum dipastikan adalah dia diterima atau tidak di sekolah Ibu, belum bisa dipastikan. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup ya. Silakan yang lain. Selamat malam Pak Aryadi. Siapa ini? Maurita Bayudita dari Maurita. SMK 2 Palangkaraya. Oke, silakan. Iya. Yang pertama, saya mau diperjelas untuk jalur zonasi SMK. Tadi kan menggunakan kartu keluarga. Apakah itu juga sama kartu keluarga yang paling lama minimal 1 tahun penerbitan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan pedoman, ini kan SMK diperbolehkan untuk menambah persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru. Tetapi kalau kita lihat dari jadwal pelaksanaan, ini waktunya sangat-sangat mepet dari 8 sampai 11, kemudian tanggal 12 sudah pengumuman. Nah itu kira-kira kalau seandainya ada pelaksanaan penambahan persyaratan itu, kira-kira mekanismenya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama adalah kartu keluarga apakah berlaku 1 tahun? Sekali lagi, aturan di SMK itu dia tidak terkena aturan zonasi, sehingga kakak pun itu tidak ini ya, mungkin tidak akan diberlakukan. Nah, tapi nanti kita lihat lagi di perjalanannya, nanti kita akan kabarin update-nya. Karena seharusnya SMK karena tidak terkena aturan zonasi, maka tidak ada penghitungan umur kartu keluarga. Karena ada kekhususan, yaitu kompetensi keahlian menjadi hal yang utama sebelum mengukur jarak zona, gitu ya. Yang penting dia menerangkan bahwa anak ini tinggal di dekat sekolah. Kemudian tambahan gitu ya. Sebentar, saya coba buka dulu. Tadi kayak kita dikirim dari bidang SMA bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus diupload selain persyaratan utama, khususnya di kejuruan, gitu ya. Bentar. Oke, SMK 2, Mas tidak mendaftarkan persyaratan tambahan ya. Saya akan coba share persyaratan tambahan itu yang bagaimana. Ini contoh, saya ambil punya Palangkaraya. Nah, di SMK 1 Palangkaraya itu, dia di 13 kompetensi keahlian mempersyaratkan harus berbadan sehat. Dan bukan hanya berbadan sehat, kalau bisa dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Bukan kalau bisa, itu wajib diupload. Tidak bertato, tidak bertindik, dan tidak buta warna. Nah, ini mungkin langsung juga dengan surat keterangan dokter. Jadi, menyebutkan bahwa dia tidak bertindik, dia tidak bertato, dan dia tidak buta warna. Nah, tapi ini tidak untuk semua SMK. SMK yang lain tidak mendaftarkan persyaratan ininya, jadi kita anggap dia cukup dengan persyaratan-persyaratan umum. Nah, kemudian
di SMK 1 Palangkaraya, dia memperinci lagi. Saya ambil contoh, kompetensi keahlian TAB dan TITL. Saya tidak tahu apa ini singkatannya, tapi dia ada mempersyaratkan tinggi badan minimal 160 cm. Apa yang dapat menerangkannya? Surat keterangan dokter lagi. Kan bisa diukur tuh tinggi, atau surat keterangan sehat boleh juga. Nah, tinggi badan minimal 160 cm, silahkan nanti anak itu mengukur tinggi badannya, kemudian mengupload bukti persyaratan itu. Kemudian tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu saat kerja. Nah, itu sama. Surat keterangan sehat satu bagian saja. Jadi diterangkan dalam surat keterangan sehat di dalamnya ada tinggi badan, berat badan, dan juga diterangkan tidak mempunyai cacat fisik. Saya kira di masa pandemi persyaratan ini menjadi tambahan. Kalau tahun kemarin tidak ada, persyaratan yang tadi di tahun kemarin itu langsung dicek di lapangan. Nah, sekarang siswa atau calon pendaftar bisa menerangkan itu dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan sehat. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, anjuran itu disampaikan oleh bidang SMK di Dinas Pendidikan. Dan itu kita akomodir ke dalam sistem. Jadi, tidak semua jurusan SMK mempersyaratkan apa yang dipersyaratkan di SMK 1 Palangkaraya tadi. Jadi, ketika saya ambil contoh, ketika saya mendaftarkan diri saya di SMK 1, maka saya wajib mengupload apa yang ada di request gitu. Kemudian saya milih jurusan lagi, oh dia minta persyaratan ini, saya upload lagi. Jadi seperti itu sistemnya nanti. Kira-kira seperti itu Mas gambarannya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Pak Widodo dari? Ya, SMA 1, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Silakan Pak. Pak Widodo ini kepala Ya, sekolah? Ya. Kepala sekolah ya Pak ya, bukan? Lain. Kepala sekolah Pak Ridwan. Oh iya, silakan Pak. Nah, mau nanya Mas Haryadi, ini terkait dengan kami nanti menjelaskan ke masyarakat. Kalau nggak salah di situ yang terkait dengan zonasi, itu berdasarkan wilayah atau sebenarnya jarak? Karena ini dua hal yang berbeda. Kemudian bagaimana kalau kuota 50% itu sudah terpenuhi semua, dasar apa yang untuk menyeleksi sehingga daerah yang di daerah zona itu misalkan sampai ada yang tidak diterima karena kuotanya terlebih dari 50%. Itu aja Mas, terima kasih. Oke. Baik Pak, saya coba jawab ya. Pak Widodo mungkin nanti bisa dibuka juknisnya. Saya lihat itu ada di halaman pertama ya, atau ayat pertama. Atau Bapak juga bisa buka di Permendikbud nomor 44 tentang zonasi. Jadi zonasi itu, saya coba terangkan ya. Pertama adalah area wilayah atau wilayah administrasi dan diukur dari domisili siswa ke sekolah. Diukur. Nah, tapi sebelum diukur, syaratnya dia harus dalam wilayahnya dulu, dalam zonanya dulu. Contoh kalau di SMA 1 Pangkalan Bun, itu yang menjadi wilayahnya adalah Raja Pak ya, Kelurahan Raja ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia kalau kita cek, saya ini mau mendaftar. Saya mendaftar, kemudian saya upload kakak saya, dicek. Kakak saya ini kelurahan mana? Saya Kelurahan Raja. Oke, Kelurahan Raja adalah zonasi SMA 1. Baru diukur rumahnya dari rumah saya ke sekolah, baru diukur. Nah, kalau dia misalnya kakak saya ini adalah kakak Kecamatan Kumai, itu mendaftar di tempat Bapak, itu tidak bisa diukur karena dia di luar zona. Nah, saya ambil contoh lagi, zona SMA 1 itu yang tidak termasuk zonanya mana, tapi dia masih di dalam kota. Atau saya buka ini aja ya, SK zona ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Memang itu hal yang berbeda, tapi berkaitan. Jadi kalau di sistem, dia nggak bisa ngukur dulu kalau kalau operator belum meng-approve ajuan. Nah, syarat operator meng-approve ajuan pendaftaran adalah operator harus tahu pendaftar ini masuk di zona sekolah dia atau bukan. Gitu ya. Nah, saya contohkan dulu.
Oke, saya coba share screen ya. Oke, SMA 1 Pangkalan Bun ya. Ya. Nah, kita lihat Pak. Desa Natai Baru. Desa Natai Baru. Ada nggak nih yang di zona C itu mungkin agak dekat dengan sekolahan Bapak di kecamatan ini. Madorejo dekat karena ada di. Nah, Raja aja Pak. Saya ambil contoh ya. Orang yang berkelurahan diam di Kelurahan Raja, itu kalau diukur ke SMA 2 jauh nggak deh? Perkiraan, jauh nggak? Dekat juga sebenarnya. Dekat kan? Nah, cuman ini ya, dari Kelurahan Raja di SMA 2 ini. Kalaupun dekat, jadi begini, orang-orang yang berkartu keluarga di Kelurahan Raja, ketika dia mendaftar ke SMA 2, otomatis sistem menolak. Kalaupun dia memalsukan isiannya, operator harus memeriksa di kartu keluarga, orang ini kelurahan mana tinggalnya. Kalau di Kelurahan Raja, maka operator dari SMA 2 boleh menolak ajuan pendaftaran orang Kelurahan Raja ini. Walaupun jaraknya dekat, tapi Kelurahan Raja ini secara zona masuk ke dalam zona SMA 1 Pangkalan Bun. Jadi, jarak diukur ketika kita sudah tahu orang ini masuk dalam zona kita atau enggak. Nggak bisa langsung terima ukur enggak. Jadi dilihat dulu. Gitu ya. Sama Desa Natai Baru. Nah, kenapa Desa Natai Baru ini nggak ada daftarnya di SMA 1 Pangkalan Bun? Nah, ketika orang Natai Baru itu memaksakan dirinya mendaftar di SMA 1 Pangkalan Bun, dia akan ditolak oleh sistem atau nanti si operator yang menolaknya. Karena Natai Baru bukan zona dari SMA 1 Pangkalan Bun. Jadi seperti itu. Kira-kira analoginya, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak? Oh iya, sebentar, ini tadi masalah. Jadi intinya bahwa sekalipun zonasi wilayah, tetap ini ada jarak kan Pak ya? Iya, diukur. Itu jarak. Jadi, itu untuk poinnya Pak. Masalahnya gini, masalahnya di dalam edaran itu atau pengumuman itu, di situ hanya wilayah ya. Jadi mereka jangan berasumsi bahwa nanti kalau sudah wilayahnya zonasi misalkan Kelurahan Raja itu pasti diterima. Yang saya khawatirkan di situ. Jadi sehingga karena di SMA 1 termasuk sekolah yang di tengah kota dan saya yakin pendaftarnya lebih dari 50% yang ditentukan itu. Makanya kami harus bisa menjelaskan ke orang tua bahwa sekali menggunakan jarak kan begitu. Jadi ngukurnya harus dalam zona dulu. Nanti hasil pengukuran baru dijadikan poin jarak. Makin kecil jaraknya berarti posisinya paling atas. Ya, makin besar kemungkinannya buat diterima karena jaraknya makin kecil. Kita tidak menggunakan kombinasi nilai UN di zonasi. Hanya jarak saja. Tapi di zonasi nanti ada. Makanya itu kami kan bingung juga kan. Ya. Apa Pak pertanyaan kedua tadi Pak? Pak Aryadi. Yang kedua. Yang kedua tadi Pak? Sudah Pak, saya rasa itu aja cukup. Oh ya, oke, silakan. Sudah itu aja. Aryadi. Ya, silakan Pak. Ya, saya menyambung yang ditanyakan oleh saya penjelasan itu. Sementara di dalam pedoman itu kan tidak disebutkan jarak itu berapa nilainya gitu. Nanti bisa saja keliru kan kalau tidak ditentukan. Kalau memang ditentukan jaraknya, kenapa di dalam pedoman itu tidak muncul? Oke. Apakah nanti sistem itu bisa menetapkan
rumah Anda sekian jaraknya, lalu sekian nilainya, sementara tidak bisa kita tentukan di situ kan. Oke Pak, saya langsung ini Pak ya. Ya, jadi silakan. jadi begini Pak, kita itu tidak mengkonversi nilai jarak Pak. Jadi langsung diukur jarak, setengah kilo, berapa meter. Jadi nggak ada lagi pengkonversian dalam rentang jarak segini berapa poinnya, nggak ada. Jadi langsung diukur jarak rumah dari sekolah gitu. Jadi misalkan kalau setengah kilometer berarti nanti 500 meter, 100 meter, 200 meter. Jadi seperti itu yang digunakan. Ya, cuma sangat apa ya, sangat subjektif itu. 16%. Iya. Nah makanya Pak Apakah saya bilang dalam forum apakah ini, di dalam sistem itu langsung bisa mengukur nggak? Iya. Maka dia Misal gini. menentukan koordinat. Misal gini, SMA 1 di Raja kan seperti yang Mas Raja disampaikan tadi. Tapi kalau karena SMA 1 termasuk juga zonanya itu adalah Pasir Panjang, itu Pasir Panjang itu kan jauh itu. Iya. Nah, cara menghitungnya gimana oleh sistem itu? Atau yang menentukan itu adalah operator? Enggak, koordinat Pak. Kan kalau di setiap titik alamat itu ada koordinat namanya. Nah, baru dia ngukur dari koordinat rumah ke koordinat sekolah. Hasil pengukuran itulah yang menjadi acuan nilai zona. Bukan nilai zona ya, jaraknya itu. Jarak sudah diukur. Jadi makin kecil jarak makin ini. Baik, saya kira untuk zona, dalam zona dulu baru diukur. Seperti itu. Dan kalaupun tadi analoginya Pasir Panjang dan Raja, ya secara otomatis Pak pasti Raja lah, karena dia agak dekat diukur. Walaupun Pasir Panjang itu di dalam zona, tapi kalau diukur, dia udah berapa kilometer dari ininya. Jadi ngukurnya adalah dari koordinat domisili siswa diukur ke koordinat sekolah. Langsung diukur seperti itu. Seperti tahun kemarin. Tapi ada poin kedua itu syaratnya kan siapa yang duluan daftar itu. Itu berlaku Pak ketika skor zonanya sama. Baru yang duluan daftar diperhitungkan. Misalnya jarak sama. Kita lihat siapa yang duluan mendaftar. Baru aturan keduanya berlaku. Jadi untuk hal-hal yang sama, kita menggunakan waktu pendaftaran. Oke, sekarang begini ya, saya harus lebih tegas ini. SMA 1 itu kan berbatas hanya dengan jalan dengan Mendawai. Ya. Dan Mendawai itu kan di luar Raja. Ya kan? Nah, apakah yang didahulukan itu rajanya atau jaraknya? Jaraknya. Koordinatnya tadi. Koordinatnya dulu. Jarak hasil pengukuran. Jadi bukan rajanya, bukan karena SMA 1 itu di kelurahan rajanya, bukan kan? Enggak. Tapi jaraknya. Iya. Kalau Bapak ingin tahu, itu, Pak, SMA 5 Palangkaraya itu letaknya di Kelurahan Palangka, Pak. Tapi Kelurahan Palangka itu bukan zonanya. Nah, berarti kan dia bisa masuk. Kelurahan Palangka itu bukan zonanya. Yang dia nggak bisa menerima siswa yang berkartu keluarga Kelurahan Palangka SMA 5. Iya, nggak bisa dia. Ya, itu kan tidak zona. Tapi ini Mendawai itu kan masuk zonanya. Mendawai masuk zona Bapak atau enggak? Masuk. Nah, terus? Nah, berarti kan bukan karena kelurahannya itu, tapi karena jaraknya. Iya, betul. Betul, karena kelurahan tadi Pak masuk dalam zona Bapak, makanya diukur. Iya. Jaraknya, jarak itu bisa diukur tadi, saya ulangi ya, ketika kelurahan itu memang dalam zonanya Bapak. Kalau di zonanya Bapak, iya tidak, ya pasti itu ya. Ini maksud saya itu yang masuk zona saya, zona sekolah saya. Iya. Berarti kan tidak lagi dikatakan bahwa harus raja duluan gitu. Tapi berdasarkan jarak, tapi masuk dalam zona. Artinya jangan nanti kami menginformasikan pada masyarakat bahwa hanya raja yang duluan. Ternyata enggak kan? Tetapi begini, Pak, semua sekolah yang dekat dengan diameter sekolah dan kelurahan yang masuk zona, maka punya hak yang sama. Betul. Jadi kalau ada nomor, betul. Kalau ada poin kedua itu, ada waktu pendaftaran itu mungkin berlaku untuk misalkan orang Mendawai, Pak. 2 orang mendaftar, jaraknya sama. Nah, ketika orang Mendawai ini diukur jaraknya sama, maka waktu pendaftaran berlaku
siapa yang duluan dia di atas. Syarat yang kedua, ya. Iya, Oke, itu nanti terima kasih. diberlakukan. Cuma ya itu tadi karena di dalam penjelasan dari pedoman itu yang kami pahami ya, hanya kelurahan itulah yang diutamakan. Kenapa? Karena Madurejo itu kan bukan wilayah sekolahnya SMA 1, tapi wilayahnya SMA 3 dan Madurejo nggak masuk zona SMA 1. Inilah yang menjadi tafsiran masyarakat tentunya, termasuk tafsiran kita lah, bahwa kalau begitu bukan jaraknya, tetapi lurah di mana tempatnya sekolah itu. Nah, dengan penjelasan ini kami seharusnya ada penjelasan tambahan supaya kami nanti tidak keliru. Karena kelompok di mana sekolah itu ada di kelurahan ini, kelurahan A misalnya, maka tidak boleh siswa di kelurahan yang ada sekolahnya itu daftar ke sekolah di luar zonanya. Betul. Pengertiannya Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Baik, Mas Aryan ya, terima kasih. Ya. Ya, jadi nanti ke depan mungkin kita akan peruncing zona ini. Ya. Karena sebenarnya zona kelurahan pun terlalu luas, Pak. Kita harus memperuncingnya menjadi zona RT sebenarnya. Karena ada batas-batas kelurahan itu, ada RT. Nah, batas-batas kelurahan itu bisa kita jadikan zona irisan sebenarnya. Tapi mungkin atau kalau boleh saran, bisa nggak diberi penjelasan tambahan itu oleh dinas? Oh, bisa. Bahwa ini bukan semata-mata zona kelurahan desa, tetapi tetap ada hitungan koordinat jarak antar sekolah dengan kelurahan. Yang penting dia masuk dalam zonanya walaupun kelurahan lain atau desa lain, ya. Saya kira itu yang penting bagi kami. Ya, terima kasih. Mungkin Pak, setelah Lebaran saya coba ajukan ke panitia PPDB juga, kita coba buka semacam dialog dengan masyarakat melalui daring tentang penjelasan ini juga, bahwa zonasi itu bukan semata-mata radius. Di dalam radius itu ada jarak, dan kalau kita radius susah, Pak. Kalau dalam radius itu baru kita ukur, baru ada nilai jarak. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan. Ada yang lain? Baik, makasih. Bentar dulu Bapak Ibu, saya sepakati dulu. Ini kalau kita ngobrol terus ini nggak ada habisnya. Sampai jam berapa kira-kira? Nyambung sebentar, Mas. Oh ya. Atau cukup aja dulu Pak. Yang lain mau nanya kayaknya ini. Ya, saya mau nanya. Oh ya, silakan Mas Mirhan. Ya, ini karena di SMK kita kan baru pertama kali. Jadi menurut pengalaman yang lalu, rata-rata pendaftar di SMK 1 Sukamara itu dari luar Kalimantan Tengah. Kebetulan dari daerah Kalbar, Manis Mata. Nah, itu gimana tolak ukurnya? Oke. Jadi kalau di Sukamara itu kita ada 2 sekolah yang di-online-kan, SMA 1 Sukamara dan SMK 1. Nah, kalau kita lihat di zona SMA 1 itu kita perbolehkan mengambil zona Sukaramai, Kalimantan Barat sebagai zonanya, karena banyak input siswa dari situ juga. Nah, kalau SMK saya kira lebih leluasa, cukup siswanya menguploadkan persyaratan utama saja, dan kalaupun misalnya ada domisili ataupun sudah ada menyewa barak di sekitar sekolah itu, khusus SMK ini ya, itu bisa diterangkan dengan surat keterangan domisili. Artinya memang ada minat, artinya kan di Manis Mata tidak ada SMK Sukamara yang terdekat, sehingga dia mengambil jurusan tertentu di SMK itu memerlukan surat keterangan domisili di area SMK terdekat itu diperbolehkan. Tidak masalah untuk yang SMK. Tapi dilihat animo pendaftar dari dalam kota Sukamara. Kalau animo dari dalam kota Sukamara itu banyak dan mungkin saja bisa melebihi kuota dari kursi kompetensi, itu mungkin bisa diatur bagaimana nantinya anak-anak yang mungkin di luar zona ini bisa tetap tertampung. Dan ataupun kalau tidak tertampung, dia bisa dialihkan untuk memilih jurusan yang masih ada kuotanya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau misalnya dia belum berdomisili, karena kan masih statusnya belum diterima, jadi dia masih di tempat asal, jadi itu gimana? Surat domisilinya
Berarti karena gini, di SMK itu kan surat domisili tidak wajib. Jadi surat domisili itu hanya untuk operator, oh ini sudah ada ini, kayaknya dia bisa dapat karena ada keterangan dekat. Nah, tapi kalaupun tidak ada, ya tidak masalah. Syarat utama di SMK itu ya tadi ditambah persyaratan khusus. Syarat utamanya adalah nilai raport, kemudian surat keterangan lulus, dan kalau ada prestasi juga bisa jadi nilai tambah. Nah, diterimakan saja dulu, nanti di sistem, nanti dia akan bersaing dengan anak-anak pendaftar dari dalam zona. Oke. Biarkan yang di dalam zona dulu. Di dalam zona artinya anak-anak dari Kabupaten Sukamara, Kecamatan Sukamara, kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara diterimakan dulu, termasuk yang dari luar tadi, tapi bisa dipilah nanti mana yang bisa kita verifikasikan. Oke, silakan yang lain. Satu lagi Pak dari Katingan Pak. Ya. Pak Ronald. Ya, dari Katingan Pak. Ya, Pak Ronald, ya silakan. Ya, mohon petunjuk juga Pak untuk yang online mandiri kira-kira seperti apa Pak yang harus diperhatikan. Mungkin itu aja Pak. Oke. Online mandiri intinya gini Pak, kalau online mandiri itu adalah memindahkan isian di kertas yang biasa diisikan siswa mendaftar di sekolah, dipindahkan ke sistem online. Paling tidak itu aja fungsinya. Kalaupun ada fungsi seleksi di dalamnya, dipersilahkan bagi mungkin ada personal yang bisa membuat logika seleksi otomatis. Tapi pada dasarnya pendaftar untuk sekolah-sekolah mandiri itu kita menghindari kerumunan. Makanya muncul istilah online mandiri. Nah, online mandiri ini kalau kita lihat di webnya Disdik itu banyak menggunakan Google Form. Nggak apa-apa, minimal Google Form. Artinya ketika kita melakukan verifikasi itu cukup dengan alamatnya di mana, dan kalaupun ada teknik misalnya mengerti cara mengupload persyaratan menggunakan Google Form itu juga bisa. Nah, nanti mungkin bisa dicari kalau Google Form itu kalau ingin mempersyaratkan persyaratan itu diupload bisa menggunakan autocrat gitu ya, ada autocrat di situ. Jadi kita bisa memverifikasi nih kalau ada misalkan mengupload kartu keluarga dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ibu tadi Bu ya? Aryadi. Ya. Aryadi. Menyambung sebentar, satu pertanyaan lagi. Nanti di sistem itu pergerakan pendaftar itu bisa terpantau setiap saat kan, seperti tahun kemarin? Betul. Oke, itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Halo, Pak Riyadi. Saya, Pak. Ya, Pak Taguh, silakan. Terima kasih. Saya mau nanya tentang prestasi tadi. Tadi kan di SMK disampaikan. Belum minum ya? Ya. Belum minum ya? Oh, silakan. Prestasi di SMK tadi kan disampaikan yang linear. Nah, jadi kayak tahun kemarin itu kan banyak prestasi itu yang diusulkan itu prestasi seni dan olahraga. Nah, untuk tahun ini bagaimana? Apakah memang kita cut saja yang tidak linear atau bagaimana? Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Jadi prestasi itu kalau di SMK tidak ada parameter penilaian, Pak. Tapi itu menjadi pertimbangan sekolah. Jadi misal ada anak itu dia ada anak pendaftar itu sekitar 30 dan 30-nya itu mengupload piagam. Ternyata hanya 20 yang linear. Nah, 10 ini kita tidak menggunakan piagamnya ini untuk jadi pertimbangan, tapi langsung ke nilainya saja, dirankingkan saja. Nah, jadi bukan berarti di SMK itu ada jalur prestasi. Bukan di-cut, ya, bukan di-cut. Jadi di SMK juga tidak ada menu untuk prestasi. Jadi nanti mungkin yang kerjasama nih Bapak Ibu ya, yang kerjasama itu untuk SMA nanti ada 4 menu, 3 menu dulu yang aktif. Zonasi, afirmasi, tindak orang tua. Menu prestasi belum aktif. Nah, di SMK cuma ada 1 tombol nanti, pendaftaran reguler. Nah, ketika diklik reguler, baru persyaratan di dalamnya di upload. Masing-masing itu beda-beda udah. SMK yang mempersyaratkan A, B, C, D, E itu nanti dengan persyaratannya dia. Jadi rankingnya di dia gitu. Nah, kemudian kalau di Juknis itu SMK boleh memilih
pilihannya lebih dari 2 ya. Jadi pilihan 1 SMK, pilihan 2 juga SMA, tapi SMA yang pilihan 2 ini harus berada di dalam zonanya, di dalam zona anaknya. Atau pilihan pertama SMA dalam zona, pilihan kedua adalah SMK yang di luar atau di dalam zona. Seperti itu. Jadi Pak, prestasi silahkan anak-anak itu mengupload, tapi panitia PPDB yang berhak melakukan pertimbangan khusus. Misalkan, oh anak ini sudah linear, ini kita harus prioritaskan gitu. Seperti itu. Jadi sistemnya kita tetap mengandalkan panitia PPDB yang memverifikasi di filter yang terakhir. Iya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, bentar. Ada lagi Pak ya, satu lagi Pak ya. Kita sampai jam berapa? Bentar Bu, saya mau sepakati dulu. Sampai jam 9.30 aja. Oh, ya, ada Mas Eko. Boleh nambah satu lagi Pak? Boleh, masih 9.30, masih lama Bu. Silakan Bu. Mohon maaf ini sedikit aja dari saya karena tadi banyak sudah dari SMA 1 bertanya. Sedikit aja Pak untuk jalur kepindahan orang tua tadi disampaikan bahwa untuk orang tua yang bekerja di lingkup BUMS begitu ada ya Pak? BUMS-nya yang apa tadi persyaratannya yang ternama atau bagaimana? Skala nasional Bu. Yang oke, skala nasional. Apakah nanti kita menerima daftarnya secara rinci Pak? BUMS yang berskala nasional misalnya Astra dan lain sebagainya, CBI dan lain sebagainya, ada ya Pak ya? Nggak ada, nanti panitia aja yang memverifikasi itu. Oh gitu. Masalahnya kan, kemarin ada kasus seperti itu Pak, dan kami agak-agak ini gitu, apa namanya, yang mana ini yang harus kita prioritaskan seperti itu. Ya. Jadi tidak ada daftar ya, yang berskala nasional dari panitia sendiri ya Pak ya? Ya, nanti panitia kan lebih tahu tuh perusahaannya, misalkan kayak di Pangkalan Bun Bu ya? Iya. Nah, di Pangkalan Bun itu kan Bu lebih tahu ini sawit nih ada nggak nih, besar nggak, Astra apalagi di situ. Iya, iya Pak. Oh berarti kita membuat skala sendiri ya panitia ya? Ya pasti kan itu memang skala nasional Bu. Oh gitu. Ya, nah, karena udah disebutkan yang sudah go public misalnya ya? Iya, betul. Tapi kalau masih sawitannya masih di Kalimantan ya belum lah berarti. Iya. Dia udah di mana-mana. Makasih gitu. Pak. Nggih. Ya. Itu aja dari saya. Makasih. Silakan yang lain. Kita punya 59 orang. Masa yang bertanya itu saja? Pak Riyadi. Ya, Pak Riyadi. Pak Riyadi nyambung lagi satu pertanyaan. Pak Riyadi. Ya, silakan Ibu Rasi. Ini pendaftaran ini kan ada 4 jalur. Tadi katanya kan dibuka 3. Yang pertama 3 kan. Terus kalau misalnya si anak ini jonasi ya masuk dia. Kemudian prestasi juga punya dia. Lalu bagaimana kita nanti sebagai panitia untuk memilahnya mau kemana dia ini masuknya di mana? Apakah kita masuk di jonasi ataupun kita masuk di prestasi? Gimana caranya Mbak? Untuk menseleksi, panitia menseleksinya nanti. Itu, terima kasih. Ya. Jadi begini, kalau anak itu memang berprestasi, Bu, maka diberikan pemahaman ke anak itu, tolong mendaftar di sekolah dalam zonanya. Jadi dia silakan mendaftar di zona dulu. Dan kalaupun dia ada prestasi, upload piagam prestasi itu. Nanti itu menjadi pertimbangan panitia untuk menentukan kalau si siswa ini keluar dari kuota gitu. Misalnya kuotanya ada 50. Nah, ternyata siswa ini di 51. Tapi dia ada prestasi. Panitia silakan rembuk. Nanti siswa ini ada prestasi, maka kita harus arahkan dia untuk menutup gitu ya ininya. Atau nanti anak ini boleh diinikan, tapi dilihat mana jalur yang kosong, maka anak itu boleh pindah ke jalur yang kosong. Oh ya, supaya nggak menutup, istilahnya kan jonasi kan masih banyak nih istilahnya kan, masih banyak yang mau nih masih masuk, tetapi dia punya prestasi, ternyata dia sudah masuk di jonasi, sudah mendaftar di jalur jonasi. Nah itu yang saya tanyakan, gimana cara menseleksinya, apakah dia dipindahkan, panitia yang memindahkan sendiri, atau dia sendiri yang nanti akan memindahkan dirinya gitu, memindahkan ke jalur yang mana dia, sementara supaya tidak menutup di jonasi itu. Atau menutup di prestasi juga jangan ditutup dia, karena dia dua-duanya punya. Gitu. Oke, jadi gini Bu, konsep PPDB tahun ini adalah mengajak semua anak berprestasi
supaya mendaftar tidak di luar zonanya. Semua harus mendaftar di dalam zona. Nah, kalau dia ada prestasi, upload saja prestasinya itu, nanti itu menjadi nilai tambah. Nanti nilai tambah nanti berdasarkan pertimbangan panitia. Nah, kemudian, walaupun anak itu berprestasi dan mengupload piagam prestasinya, dia tetap kita arahkan ke jalur zona. Nanti dia akan bertarung jarak tetap bertarung jarak, Bu. Tetap bertarung jarak. Jalur prestasi itu ada kemungkinannya kita tidak buka ketika 3 jalur ini penuh. Nah, mengapa? Sekali lagi, saya menyampaikan pesan dari PLT kita, Pak Mufid, bahwa beliau ingin semua anak-anak yang ada di dalam area atau di dalam radius sekolah yang berprestasi jangan sampai jauh-jauh sekolah, kecuali dia ingin ke sekolah swasta atau sekolah-sekolah swasta yang bonafit itu diperbolehkan. Seperti itu. Iya. Iya, makasih. Selamat malam. Malam. Silakan kalau ada yang lain. Satu lagi Pak Aryan. Dari Ardi ya? Bukan ya? Iya. Dari SMA Ardi ya? Pangkalan Bun. Oh iya, Pangkalan Bun lagi ya? Iya. Banyak masalah ya Pangkalan Bun ya? Ya, ini masalah ya. Tadi kan operator tadi kan itu approve ajuan ya. Approve ajuan, terus mengukur koordinat tadi. Itu yang melakukan operator atau dari sistem itu? Kalau approve, operator. Kalau ngukur, sistem. Oh gitu, oke. Ngukur, sistem tidak akan bisa ngukur kalau operator tidak mau-approve. Oke. Ya, itu aja, makasih. Iya, oke. Pak Aryadi. Ternyata masih ada pertanyaan lagi nih. Oh iya. Ya, tadi kan di Juknis itu kan di sana disebutkan zonasi paling sedikit 50%. Afirmasi paling sedikit 15%. Kalau kepindahan paling banyak 5%, artinya dengan kata paling sedikit 50% di zonasi, tidak menutup kemungkinan nanti zonasi bisa 100% dong. Karena di sana dikatakan paling sedikit. Nah, mohon penjelasannya yang ini. Oke. Jadi gini, Bu. Zonasi itu kalau 100% saya rasa tidak mungkin. Karena ada jatah 15% punya afirmasi, 5% punya pindah orang tua. Jadi maksimal zonasi itu mungkin saja sampai 85%. 80% berarti? 85%, mungkin saja. Oh gitu. Iya. Dan itu, andaikan dari 3 jalur ini sudah terpenuhi, berarti tidak mungkin terbuka untuk prestasi ya? Tidak bisa. Sudah. Dengan anggapan anak-anak yang berprestasi sudah mendaftar ke jalur zona. Gitu. Ya. Gitu. Karena anggapannya begini, tidak mungkin orang yang berprestasi itu tidak ada di dalam zonanya. Ya. Pasti ada anak yang pintar di sekitar sekolah itu. Jadi anggapannya begitu. Oke. Ya. Terima kasih. 85, Bu. Ya, 85. 85 ya. Karena ada afirmasi sama kepindahan. Nah, kecuali pindah orang tuanya tidak full, maka kita bisa alihkan itu kemana yang bisa diambil dari zonasi. Ya, bisa dioper ke zonasi, atau kalau zonasi udah full, bisa dioper ke prestasi. Oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lebih dinamis ya PPDB tahun ini. Jadi memang harus memahami isi di dalam Juknis atau pedoman itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi memang harus ditelaah Bapak Ibu. Dan itulah tugas kita semua. Saya kira tugas beratnya adalah memberikan pemahaman ke pendaftar nantinya. Itu yang lebih susah. Gitu ya. Nah, nanti kita sambil ini aja. Dinas juga nanti setelah Lebaran buka posko sebelum pendaftaran. Posko kita itu posko daring. Nanti kita ada buka, kalau jadi nih ya setelah Lebaran, selain kita melayani pertanyaan menggunakan media sosial, kita juga membuka posko daring menggunakan room video conference. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nanti kita layani pertanyaan masyarakat di situ semua. Gitu. Silahkan kalau ada yang lain. Saya stop ke Mas Eko saja. Halo. Bu,
Bu Siti ya? Iya. Oh, silakan Bu. Iya, selamat malam Pak Aryadi. Mau Ya, tanya malam. nih sedikit. Ya. Pada saat pengumuman PPDB, apakah kita itu bisa tahu seluruh siswa yang mendaftar di sekolah kita? Itu aja Pak, terima kasih. Pada saat pengumuman PPDB, apakah kita tahu seluruh siswa pendaftar di sekolah kita gitu Bu ya? Iya. Termasuk siswa yang tidak diterima atau bagaimana? Iya Pak. Oke. Iya Bu, bisa kelihatan nanti siswa ini kalau misalnya ada nanti daftar rekap pendaftar. Kemudian ada juga daftar rekap siswa yang diterima. Nah, kalau daftar rekap siswa pendaftar itu nanti termasuk siswa yang tidak diterima di sekolah. Tapi belum tentu juga dia tidak diterima. Jadi nanti ada namanya cabut berkas seperti tahun kemarin. Jadi saya ambil contoh ya, cabut berkas ya. Cabut berkas itu, misal saya daftar pagi. Saya daftar di SMA 1 Pangkalan Bun. Sore, saya sudah kalah. Maka besok pagi, saya minta cabut berkas saya. Bukan cabut berkas fisik ya, saya cuma hubungi operator atau operator SMA 1 Pangkalan Bun, atau hubungi operator dinas, minta cabutkan berkas saya yang sudah terdaftar di SMA 1 Pangkalan Bun, supaya saya bisa pergunakan ke sekolah lain yang bisa saya daftarkan. Seperti itu, namanya cabut berkas. Tapi kalau dia tidak cabut berkas, masih ingin menunggu klasemen yang akhir, juga tidak masalah, Bu. Karena nanti ketika siswa itu mendaftar di sekolah online kerjasama, tidak diterima, dia bisa mendaftar di sekolah yang akan melakukan pembukaan pendaftaran di pendaftaran offline dan online mandiri. Kita masih ada sekolah-sekolah yang bagus, di sekolah swasta, di sekolah negeri yang lain, di SMK swasta juga masih banyak sekolah-sekolah kita yang membuka pendaftaran di tanggal itu. Memang kita belum sepaham dengan mungkin madrasah aliyah dan yang lain untuk pembukaan pendaftaran, tapi kita sudah mengatur bahwa yang pertama buka itu adalah yang kerjasama. Nanti ketika kerjasama itu ada pendaftaran ulang, yang online mandiri dan offline baru membuka pendaftaran mereka. Jadi yang tidak diterima di jalur kerjasama bisa langsung mendaftar di sekolah lain. Seperti itu Bu. Jadi intinya Ibu bisa melihat semua pendaftar, baik yang diterima atau cabut berkas, dan Ibu juga bisa melihat peserta yang lulus semuanya sama. Seperti itu. Untuk yang PPDB kerjasama, saya beritahukan sekarang lagi sedang proses tender, nanti sekolah tinggal menggunakan saja. Setelah semuanya udah di launching, nanti kita akan kumpul lagi, kita lihat sistem di dalamnya dan cara bekerjanya. Seperti itu. Itu Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan, yang lain? Ya, nanya Mas. Oh iya, Mas Eko, silakan. Co-hostnya nanya. Ya, ini Mas, masalah kuota. Kuota itu. Kuota apa itu? Kuota untuk masing-masing sekolah itu. Apakah kuota siswa Mas? Kalau Mas nanya kuota siswa kursi rombal, saya kebetulan nggak bisa jawab itu. Tapi kalau persenan masih bisa. Bukan Mas. Ini jatah kan usulan itu ada 28. Kalau sekolah kita 288 kuota yang diusulkan. Kemudian apakah usulan itu yang dari MKKS atau yang sudah diusulkan dari pihak sekolah gitu? Karena dari MKKS kemarin ada menyampaikan bahwa 256 bukan 288 untuk 8 rombel. Iya, karena nanti kan itu kuota itu kan akan masuk dalam sistem nanti Mas. Iya. Di dalam sistem kita kalau kuota, Masnya kebetulan tidak menangani langsung dari akar, kita langsung terima daftarnya langsung dari bidang SMA. Tapi coba nanti saya konfirmasi, kita konfirmasi dulu ke bidang SMA, fix rombel mereka itu berapa, gitu ya. Karena terus terang, kami itu langsung terima data dari mereka, dan sumbernya mungkin mereka yang lebih tahu, apakah dari MKKS atau dari mana, gitu Mas. Kalau yang karena yang dikasih MKKS kemarin itu 256 katanya 8 rombel ya, nggak mungkin. Karena kalau 256 dibagi 36 7,1 nggak bisa dibulatkan jadi 8 rombel. Kalau minimal 270 kita Mas kalau dijadikan 8 rombel. Jadi pas 7,5 jadi bisa dibulatkan 8 gitu. Oke, berarti punya Mas itu kurang ya atau apa? Iya, kurang disampaikan dari MKKS itu 256. Tapi sama dengan 8 rombel katanya. Kalau 256 dibagi 36 7,1 ya nggak mungkin dibulatkan jadi 8. Nggak lebih dari setengah. Ya, jadi di Dapodik kan nggak. Coba kita konfirmasi ya nanti ya. Ya.
Oke. Itu aja, Mas. Kuota, ya untuk kuota Bapak Ibu, saya kira kalau kuota di tim teknis itu tidak dapat ininya, karena kita tidak tidak mengambil dari akar datanya itu. Data kuota itu dari persekolahan. Kalau saya sebut persekolahan berarti bidang SMA dan bidang SMK. Nah nanti Mas silakan coba kepala sekolahnya yang kontak ke SMA. Ini bagaimana maksudnya kan begitu. Silakan yang lain. Malam Pak Riyadi. Mas Charles, silakan. Ya, izin bertanya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan untuk di aplikasi, kalau tidak salah saya dengar, itu kan biasa ada 2 pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Kalau tidak salah tadi, hanya pilihan pertama yang tampil di sistem gitu ya. Karena tahun kemarin kita cukup kerepotan, harus membuka wall utama, memilih dulu. Kemudian kalau misalnya pilihan pertama itu SMA 4, baru kita approve. Kemudian kalau pilihan pertamanya bukan SMA 4, kita biarkan gitu. Jadi bolak-balik rasanya. Kalau saya tidak salah dengar tadi awal, nama siswa hanya terdaftar di sekolah pilihan pertama. Hanya tampil di pilihan kedua, tidak tampil. Nah, itu mohon penegasan. Kemudian yang kedua, di Juknis pasal 6 ayat 7 itu tentang pencabutan berkas tadi, Mas. Pencabutan berkas itu apakah itu sudah terotomatisasi oleh sistem atau regulasi? Artinya pada saat siswa misalnya pagi dia mendaftar di SMA 3, ternyata siang dia memutuskan untuk tukar. Dia memutuskan untuk ke SMA 4 misalnya. Nah, apakah itu dia bisa langsung ke SMA 4, mendaftar lagi di sistem, atau dia harus ke operator di SMA 3 dulu, cabut pengajuan, kemudian melakukan pengajuan ulang. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah pasal 15 ayat 2. Itu tentang jalur prestasi. Saya mau tanya, di situ katanya sistem harus ini dalam hal pendaftar prestasi melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh panitia PPDB. Nah, itu apakah pemeringkatannya itu dilakukan manual? Misalnya begini, dari prestasi sudah masuk misalnya 5 orang. Kalau misalnya ada masuk 6 orang lagi, sudah terpenuhi, misalnya apakah kita harus membuang salah satu atau bagaimana sistemnya yang di situ, atau pakai sistem ranking terendah tereliminasi atau bagaimana di pasal 15 ayat 2, Mas. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan-pertanyaan Mas Charles, saya langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, sekali lagi, pendaftar jika memilih 2 sekolah, maka yang bisa meng-approve hanya pilihan pertama saja. Hanya operator sekolah pilihan pertama. Jadi, apakah dia bisa muncul di pilihan kedua namanya nanti? Bisa, kalau dia tidak bersaing di pilihan pertama. Dia akan bisa terlempar ke pilihan kedua secara otomatis. Tapi berlaku lagi syarat yang lainnya, kalau nilai-nilai di sekolah pilihan keduanya dia juga bisa bersaing. Tapi kalau tidak bisa bersaing lagi di pilihan kedua, maka namanya di pilihan kedua juga akan gugur. Nah, sehingga ini berkaitan dengan pertanyaan kedua, pencabut berkas itu tetap harus mengkonfirmasi operator di sekolah asal dia mendaftar. Bedanya, tahun kemarin kita harus ke sekolah asal untuk minta cabut berkas, sekarang kita gunakan sistem elektronik. Jadi, ada media komunikasi antara pendaftar dan operator di tiap sekolah. Misalnya, Pak, saya mau cabut berkas, nomor berkas saya sekian. Tolong kuncinya dibuka, nanti dia mengambil berkasnya secara digital saja. Jadi dia bisa melakukan pendaftaran lagi. Nah, jadi mengambil berkas tetap ke pendaftar sekolah asal, tapi tidak harus ke sekolahnya. Cukup dengan media komunikasi di sistem, apakah melalui chatting atau pesanan nanti. Yang ketiga, bagaimana kalau prestasi itu
memenuhi kuota gitu ya. Jadi prestasi ini Mas jelas di Juknis juga. Nanti kalaupun ada pendaftar, dia akan mengupload piagam, ada piagam prestasi akademik dan piagam prestasi non akademik. Prestasi akademik itu nanti poinnya dia akan bersaing juga dengan orang yang mengupload piagam akademik, tidak akan dengan poin yang mengupload piagam non akademik. Nah, itu jelas sudah ya, artinya jalur prestasi itu menyediakan buat orang-orang yang punya prestasi akademik dan akademik, dengan catatan jalur lain belum penuh, baru prestasi boleh dibuka, kan begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya keluar nih ininya atau sama gitu ya nilainya, apakah sekolah menyeleksi? Kalau di Juknis nanti kita berlakukan Mas, di Juknis ada selalu syarat kedua. Syarat kedua adalah waktu daftar. Waktu daftar itu akan digunakan ketika nilai sama. Sehingga untuk yang nilainya sama tadi tidak perlu sekolah yang menyeleksinya. Jadi kita ambil tetap nilai prestasi, poin dengan poin-poinnya, nilai prestasi akademik dan akademik. Kalau sama, kita lihat dari waktu daftar. Waktu daftar itu selalu dipakai di setiap seleksi. Mengapa? Karena kita anggap dia yang cepat mendaftar, dia yang mempunyai antusiasme tinggi di sekolah itu untuk mendaftar. Jadi seperti itu. Silakan yang lain. Lewat 3 menit kalau di jam saya, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan dipersilahkan. Cukup Mas, cukup. Nanti kita lanjutkan pas setelah launching. Oh ya, oke. Cukup ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya pertegas lagi bahwa kita untuk pendaftaran punya jalur zonasi, afirmasi, pindah orang tua, dan prestasi khusus SMA. Nah, yang SMK itu seperti yang di layar, kita tetap menggunakan nilai raport, zona kita pakai, tapi dengan beberapa syarat tertentu tadi, sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kemudian moda pendaftaran tadi udah dijelaskan, dan posko PPDB kita di Palangkaraya ya, terutama sekolah-sekolah Palangka, kita tidak membuka posko fisik, kita hanya membuka posko daring, jadi hanya online. Pelayanan kami nanti bisa menggunakan media sosial Disdik, bisa di Twitter, Facebook, atau Instagram. Kemudian yang terakhir, kami juga membuka pelayanan secara virtual melalui media video conference dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Setelah Lebaran, insya Allah kita buka. Kita melayani ini, kalau yang di video conference itu untuk sekalpang gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa kita fasilitasi. Baik, Bapak Ibu, saya kira ini pengantar ya Bapak Ibu ya. Masih mungkin hal-hal berubah karena ada masukan-masukan, nanti kita coba bahas lagi. Setelah launching nanti mungkin tim Telkom akan bergabung, kalau Telkom jadi pemenang tendernya, gitu ya. Atau tim pihak ketiga nanti akan bergabung. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya malam ini. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung.